Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dunia berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat. Selama di alam kubur, manusia akan mulai menuai hasil dari amal perbuatannya yang dilakukan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur merupakan tempat singgah pertama dari tahapan akhirat. Apabila seorang hamba telah berhasil melewati tahapan tersebut, dia akan sukses dan mudah melalui tahapan berikutnya. Apabila gagal, tahapan berikutnya pasti lebih berat. Alam kubur ibarat gerbang menuju akhirat, dan setiap manusia pasti akan melalui tahapan ini. Ketika manusia berada di alam kubur, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal baik, dan tidak ada yang bisa membantunya, kecuali amal baik yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Apabila ia sering melakukan perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan azab sebagai balasan dari perbuatannya, dan balasan itu dimulai sejak ia berada di alam kubur. Sebagai seorang muslim, pasti berkeinginan agar selamat dari siksa kubur dan azab neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat muslim agar selamat dari siksa kubur yang sangat mengerikan? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang bisa melindungi dari siksa kubur adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keutamaan surah ini bisa diperoleh jika seseorang istiqomah membacanya setiap malamnya, mengimani berita yang disampaikan di dalamnya, dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Amalan ketiga adalah rajin bersedekah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat, seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu amal yang besar manfaatnya adalah sedekah. Disebutkan dalam hadis di atas bahwa sedekah bisa memadamkan panasnya kubur, dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa sedekah akan melindungi dari api neraka. Rasulullah bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan atas kematiannya. Seorang yang telah meninggal dapat disiksa karena tangisan berlebihan yang ditujukan kepadanya, seperti menampar pipi, merobek pakaian, berteriak, seakan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menangis, meneteskan air mata adalah hal yang wajar karena menunjukkan kasih sayang kepada saudara atau kerabat yang meninggal. Akan tetapi, tangisan ini tidak boleh diiringi dengan ratapan berupa ucapan dan perbuatan yang terlarang. Kelima, senantiasa mengerjakan amal sholih dan berusaha menjauhi segala macam perbuatan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa mengerjakan amal sholih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Rabb-Mu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman,
Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Selain mendapatkan pahala dan meningkatkan keimanan, amal soleh akan menjadi bekal terbaik di akhirat saat jabatan dan kekayaan tidak berguna untuk menyelamatkan seseorang di hari pembalasan. Dengan amal soleh, ia akan memperoleh balasan berupa surga dan selamat dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan umat Muslim dari fitnah dunia dan kematian, dari fitnah kubur, dan dari siksaan neraka jahanam.